Hai para sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Flying Daggers untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Sang-gun yang terjatuh ke dalam jurang. Ia pun ditemukan oleh seorang kakek misterius yang bernama kakek Ji-hong, dan kakek itu pun mencoba untuk mengobati Sang-gun. Sedangkan Nonazu yang sedang mencari Sang-gun setelah terjatuh dari jurang, ia tak berhasil menemukan keberadaannya. Terlihat Nonazu begitu khawatir dengan kondisi Sang-gun. Sementara itu Sang-gun telah tersadar dari pingsannya. Ia pun diobati oleh kakek Ji-hong, dan kakek itu pun ingin agar Sang-gun memanggilnya sebagai ayah. Namun Sang-gun yang keras kepala pun tak mau menuruti perkataannya, sehingga kakek itu pun tidak mau mengobatinya lagi jika Sang-gun masih bersikeras tidak mau menurutinya. Kemudian saat itu Suyun dan Lee Chen pun mencari Sang-gun hingga sampai malam hari. Namun pada akhirnya mereka terjatuh ke dalam suatu jebakan dan mereka pun terkurung di sana. Sang-gun yang merasa tak bisa bertahan lagi, ia meminta maaf kepada ibunya karena tak bisa melanjutkan keinginan ibunya untuk hidup dengan lebih baik lagi. Dan usaha Sang-gun yang begitu keras pada akhirnya membuat kakek tersebut menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengobati luka Sang-gun. Di sisi lain, Han Jun menemui anak buah Jilian dan ia memberitahu bahwa Jilian telah dibunuh oleh Sang-gun. Mendengar kabar tersebut, anak buah Jilian pun berniat untuk balas dendam. Sedangkan Sang-gun yang telah diobati oleh kakek Ji-hong, kondisi Sang-gun menjadi pulih kembali seperti sedia kala. Ia juga memberitahu sebelumnya bahwa ia ingin Sang-gun memanggilnya sebagai ayah hanyalah ujian untuk Sang-gun. Saat itu anak buah Jilian membuat kerusuhan di kediaman Man King. Di sini mereka membunuh begitu banyak penjaga yang ada di sana hingga pada akhirnya Man King keluar untuk menanyakan alasan mereka. Setelah mengetahui Sang-gun tak berada di sana, mereka pun pergi dari kediaman Man King. Sementara Nonazu terus teringat kenangan bersama Sang-gun di saat ia akan terjatuh ke dalam jurang. Hal itu menjadi dirinya semakin sedih. Kemudian Nonazu mendapatkan tugas dari guru besar untuk memusnahkan sebagian anggota persilatan yang ada di kota tersebut. Sedangkan setelah lama menghilang, pada akhirnya Lee Chen dan Suyun kembali ke kediaman Man King dan sang putri Lee sangat senang melihatnya telah kembali. Saat itu Sang-gun masih bingung harus menguasai jurus yang mana, apakah jurus yang diturunkan oleh ibunya atau dari keluarga Man King. Kemudian kakek Ji-hong tersebut memberikan saran kepada Sang-gun untuk memilih salah satu senjata rahasia karena tak mungkin baginya bisa menguasai dua jurus sekaligus. Kakek Ji-hong itu juga menceritakan asal-usulnya bagaimana ia bisa jatuh ke dalam jurang tersebut yang mana dulu ia dijebak oleh adik seperguruannya. Setelah mengetahui cerita dari kakek Ji-hong itu, Sang-gun pun bersedia untuk membantunya melakukan balas dendam. Mengetahui kungfu Sang-gun begitu rendahnya, kakek Ji-hong itu pun akan mengajari semua kungfunya kepada Sang-gun. Di sisi lain, Nonazu diberikan senjata rahasia pisau terbang oleh guru besarnya, yang ternyata tujuan kali ini mereka ingin menghancurkan nama baik keluarga Man King. Dengan menggunakan senjata pisau terbangnya, mereka pun menghabisi sebagian anggota dunia persilatan. Hingga pada akhirnya kabar itu pun mulai tersebar ke seluruh penjuru. Sang-gun yang terus berusaha untuk menjadi terkuat. Ia terus memperdalam kemampuan kungfunya. Tapi kakek Ji-hong itu kembali mengatakan agar Sang-gun memilih salah satu senjata rahasia saja, agar ia bisa lebih fokus untuk mempelajarinya. Hingga akhirnya Sang-gun pun memutuskan untuk memilih senjata pisau terbang yang akan ia kuasai. Setelah melakukan penyelidikan dalam pembantaian tersebut, Han Jun pun menemukan senjata pisau terbang di setiap kejadian pembunuhan. Dan Kasim Gao pun sempat mencurigai keterlibatan dengan Man King. Ia pun segera menemui Man King, akan tetapi saat Man King ditanyakan keterlibatannya tentang pembunuhan tersebut, ia mengatakan jika senjata pisau terbang yang digunakan berbeda dengan senjata pisau terbang milik keluarga Lee. Dan ia pun menduga jika ada orang yang ingin menghancurkan nama baiknya.
Setelah mendapatkan jawaban dari Man King, Kasim Gao pun pergi dikarenakan ia tahu jika bukan Man King pelakunya. Namun Kasim Gao masih curiga dan rasa aneh jika di dunia ini ada selain keluarga Man King yang bisa menggunakan pisau terbang. Dan Man King pun terus memperdalam penyelidikan tentang pisau terbang tersebut, yang mana hal itu sangat merugikan nama baiknya. Kemudian Putri Lee pun datang untuk menemui Man King. Di sini ia kembali menuduh jika itu semua perbuatan dari Sanggun. Namun Man King tak percaya akan hal itu, dan ia meminta agar Putri Lee tidak mengambil keputusan sebelum tahu kebenarannya. Mendapat pernyataan seperti itu, Putri Lee pun menjadi kesal dan pergi meninggalkan Man King. Dikarenakan hidupnya tidak berguna lagi, kakek Ji-hong pun mentransfer semua kekuatannya kepada Sanggun. Dan setelah mentransfer semua tenaga dalam miliknya, kakek Ji-hong menjadi tak berdaya. Sebelum meninggal, ia pun memberikan sebuah gulungan tentang panduan jurus rahasia pisau terbang kepada Sanggun. Ia juga mengatakan agar Sanggun untuk berjanji membalaskan dendam dirinya atas perbuatan adik seperguruannya. Lalu ia juga meminta Sanggun untuk menemui seseorang dan memberikan sesuatu kepadanya. Sehingga Sanggun pun menyanggupi semua permintaan gurunya kali ini. Setelah itu gurunya pun meninggal di sana. Singkatnya, Sanggun pun pergi ke kota untuk mencari sebuah informasi tentang adik seperguruan gurunya, yang ternyata dia merupakan pemimpin partai besar yang bernama Tuan Zeng. Kemudian Tuan Zeng pun bertemu dengan Han Jun yang merupakan kaki tangan dari Kasim Gao. Di saat sedang asyik mengobrol, datanglah seorang pelayan yang mengantarkan suatu surat dari orang lain. Dan di saat dilihat isi surat itu adalah kalung milik kakak seperguruannya, sehingga ia pun menjadi teringat kejadian di masa lalu. Hal itu membuatnya merasa ketakutan. Dan di saat dalam perjalanan pulang, secara mengejutkan Tuan Zeng pun terjatuh. Lalu saat diperiksa ternyata Tuan Zeng telah meninggal. Setelah mengetahui suaminya meninggal, istrinya pun memerintahkan bawahannya untuk mencari pelaku pembunuh yang sebenarnya. Di sisi lain, Sanggun menemui seorang wanita yang diperintahkan oleh gurunya. Di sini ia memberikan pesan terakhir dari sang guru. Ia juga mengatakan jika gurunya telah dibunuh oleh saudara seperguruannya. Kemudian Sanggun pun pergi ke makam Tuan Zeng, yang mana tiba-tiba makam itu meledak dari dalam. Lalu Tuan Zeng muncul dari dalam makam tersebut, yang ternyata Tuan Zeng hanya berpura-pura agar di perjalanan sebelumnya tidak dibunuh oleh Sanggun. Kemudian ia pun bertemu dengan Long Yi yang merupakan pengawal bayaran yang sedang perjanjian kontrak dengan Tuan Zeng. Lalu Sanggun menggunakan pisau terbangnya untuk menyerang mereka. Dengan keberadaan Long Yi di sampingnya, Tuan Zeng di sini merasa kalau ia akan selamat dari pembunuhan kali ini. Ia juga memperingatkan Sanggun agar tidak berbuat macam-macam kepadanya. Tak lama kemudian Nona Zhu pun datang ke tempat tersebut, dan setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Dalam pertarungan kali ini, Long Yi menggunakan jurus rahasianya, yang mana rantai yang ia lempar berhasil mengikat Sanggun dan juga Nona Zhu. Namun meski begitu, mereka berhasil membunuh Tuan Zeng dengan menggunakan pisau terbangnya. Mengetahui kemampuan mereka begitu tinggi, Long Yi pun meminta maaf atas kesalahannya kali ini. Lalu ia pun diminta Sanggun untuk melepaskan ikatan tersebut. Namun Long Yi tak bisa melepaskan ikatan rantai itu. Ia mengatakan jika ada sepasang pendekar yang bisa untuk melepaskan rantai tersebut. Tak berselang lama, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang yang dimaksud oleh Long Yi. Namun sebelum itu mereka pun harus menginap di sebuah penginapan terlebih dahulu. Saat berada di penginapan, karena tangannya masih terikat di sini, mereka harus satu kamar. Dan Sanggun pun menanyakan kenapa Nona Zhu begitu dendam dengan keluarga Lee. Lalu Nona Zhu pun menceritakan jika dulu semua anggota keluarganya dibantai oleh anggota keluarga Lee. Sanggun pun mengatakan jika ia merupakan keturunan keluarga Lee, maka nyawanya akan ia berikan kepada Nona Zhu. Namun setelah ia berhasil melakukan balas dendam untuk ibunya, setelah selesai melakukan percakapan, mereka berdua pun memulai tidur di malam itu. Sementara saat ini Suyun tak sabar untuk mendapatkan informasi keberadaan Sanggun saat ini. Lalu ada orang yang secara sengaja jatuh di depannya, yang ternyata orang itu merupakan seorang pencopet. Beruntung dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah mengejar pencopet tersebut. Lalu ia menakuti pencopet itu dengan menggunakan sebuah pisau, tapi hal itu dilihat oleh anak buah Tuan Zeng.
Ketika Suyun dan Li Chen pun pergi dari sana, Li Chen pun menyadari jika ada orang yang mengikutinya, yang ternyata anak buah Tuan Zeng menuduh jika Li Chen adalah pembunuh Tuan Zeng dengan menggunakan pisau terbangnya. Lalu Suyun yang mencoba melawan mereka harus mengalami luka yang cukup serius. Dan di sini Li Chen yang ingin menggunakan pisau terbangnya membuat mereka ketakutan. Hal itu dimanfaatkannya untuk melarikan diri dari sana. Setelah itu kakek Su pun melaporkan jika pembunuh Tuan Zeng dilakukan oleh orang yang bisa menggunakan pisau terbang. Man King pun curiga jika hal itu dilakukan oleh Sanggun. Ia segera memerintahkan kakek Su untuk mencari keberadaan Sanggun untuk melindunginya. Sementara itu Sanggun terus melanjutkan pencarian untuk menemukan orang yang bisa membuka ikatan rantai tersebut. Namun ada hal yang aneh saat mereka melakukan perjalanan, yang mana mereka memutar di tempat yang sama. Setelah itu karena mereka lelah, pada akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Saat itu Li Chen sangat khawatir dengan luka yang dialami oleh Suyun. Akan tetapi tabib mengatakan jika lukanya tidak begitu parah. Lalu Suyun ingin diberikan makan makanan yang enak. Li Chen pun segera mencarikan makanan tersebut sehingga mereka pun makan bersama. Sedangkan ketika Sanggun dan Nona Zhu sedang tertidur lelap, tiba-tiba ada seekor ular yang lewat dan menggigit tangan Nona Zhu yang membuat Sanggun ikut terbangun. Setelah mengetahui hal itu, Sanggun pun menghisap racun tersebut yang mengakibatkan Sanggun keracunan dan jatuh pingsan. Akibat kejadian itu membuat Nona Zhu sangat sedih dan khawatir tentang kondisi Sanggun. Long Yi yang melihat hal itu segera memberikan obat penawar yang ia miliki, dan sepanjang malam Nona Zhu pun berusaha untuk menjaga Sanggun. Hingga keesokan harinya, Sanggun pun terbangun yang sudah berada di pelukan Nona Zhu. Kemudian Long Yi pun membangunkan mereka kembali. Dikarenakan ada hal yang begitu aneh, sehingga mereka semua pun mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dan pada akhirnya Nona Zhu dan Sanggun pun harus berpisah dengan Long Yi. Mereka melewati jembatan yang terbuat dari rantai. Di sini Sanggun pun diajak oleh Nona Zhu untuk menyeberanginya. Setelah selesai menyeberangi jembatan itu, mereka pun tiba di suatu rumah dan mereka menemukan keberadaan Long Yi yang dijadikan tawanan. Sanggun dan Nona Zhu pun memperhatikannya dari kejauhan, yang ternyata Long Yi ditahan oleh seorang wanita. Di saat akan diambil darahnya, hal itu membuat Sanggun tak tahan dan menunjukkan dirinya. Namun hal itu membuatnya mengalami serangan dari wanita tersebut. Kemudian wanita itu pun mengendalikan boneka misterius, yang mana dengan boneka itu wanita itu pun dengan mudahnya membuat mereka terpojok. Setelah Sanggun meminum pil pemberian dari Nona Zhu, tiba-tiba Sanggun pun jatuh pingsan. Terlihat Nona Zhu melihat hal itu reaksinya sangat ketakutan. Namun ia tak tahu jika Sanggun sedang mempermainkannya, dan hal itu membuat Nona Zhu menjadi kesal. Kemudian mereka pun merencanakan untuk meninggalkan tempat ini. Belum sempat berpikir, pintu itu berhasil didobrak masuk dan mereka pun terjatuh ke ruangan rahasia. Tak lama kemudian Nona Zhu pun tersadar dari pingsannya. Lalu ia berusaha untuk membangunkan Sanggun dan mereka berusaha untuk mencari jalan keluar. Di sisi lain Long Yi yang menjadi tawanan, ia akan segera dikorbankan. Sanggun dan Nona Zhu yang mendengar teriakan dari Long Yi, ia pun berusaha untuk mencari keberadaannya. Dan pada akhirnya mereka pun tiba di suatu ruangan yang begitu misterius, yang mana di sana terdapat banyak boneka. Lalu Sanggun pun memeriksa celah setiap dinding yang ada di tempat tersebut. Sanggun pun kembali mendengar teriakan minta tolong dari Long Yi. Terlihat Long Yi begitu ketakutan saat akan dikorbankan. Sanggun pun pada akhirnya berhasil menemukan pintu rahasia. Saat ia membuka pintu rahasia itu, ia dengan segera diserang oleh wanita tersebut, sehingga terjadilah pertempuran di sana. Di saat kondisi yang terdesak, Sanggun pun mengeluarkan jurus rahasia pisau terbang miliknya. Dan dengan jurus itu Sanggun pun berhasil mengalahkan wanita tersebut. Merasa terancam, wanita itu pun menggunakan Long Yi sebagai tawanan, yang mana jika ia bergerak, ia akan membunuh Long Yi. Lalu mereka melihat ada seorang wanita yang merupakan kakak dari wanita tersebut, yang ternyata ia melakukan pengorbanan selama ini untuk menghidupkan kakaknya kembali. Sanggun pun menggunakan kemampuan yang ia miliki untuk membantunya, yang mana dengan kemampuan Sanggun kali ini membuat kakak wanita tersebut pun berhasil dibangkitkan dari kematiannya.
Setelah itu wanita itu pun sangat senang bertemu dengan kakaknya kembali. Namun dikarenakan ia telah melakukan banyak kejahatan dan mencelakai banyak orang, kakaknya pun meminta maaf atas kesalahan adiknya kali ini. Baru saja tersadar, kakaknya pun terlihat begitu lemas. Ternyata meski berhasil dibangkitkan, kakaknya tak bisa bertahan lebih lama. Sebelum ia meninggal, ia pun mengatakan kepada adiknya untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi dan berterima kasih karena adiknya telah berusaha begitu keras untuk membangkitkannya. Adiknya pun tak kuasa harus berpisah kembali dengan kakaknya, dan setelah itu kakaknya pun meninggal di pelukan adiknya tersebut. Melihat wanita itu begitu sedih, mereka semua pun berpamitan untuk pergi mencari jalan keluar, dan wanita itu pun memberitahu pintu jalan keluar dari tempat tersebut. Di saat mereka semua telah pergi, di luar dugaan wanita itu pun mengorbankan dirinya untuk bisa bersama dengan kakaknya. Mereka pun terkejut saat melihat rumah itu terbakar. Namun ada yang aneh dengan terbakarnya rumah itu. Secara mengejutkan, mereka pun tersadar dari mimpi yang mereka alami kali ini, yang ternyata semua kejadian yang mereka alami hanyalah sebuah mimpi. Setelah sadar, mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk menemukan dua pasang pendekar misterius. Di saat akan melanjutkan perjalanannya, Long Yi pun merasa haus dan meminta mereka untuk menunggunya, sementara dirinya akan mencari air untuk bekal melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan kembali. Namun anehnya jembatan yang mereka lalui sama persis seperti di alam mimpi yang pernah mereka alami. Di saat menyeberangi jembatan itu, mereka pun terjatuh ke suatu tempat, yang ternyata tempat itu adalah hunian pendekar misterius yang selama ini mereka cari. Di saat masuk, mereka pun dikejutkan dengan terbangnya seekor ayam. Hal itu membuat mereka terjatuh, lalu keluar dua orang pendekar misterius yang mereka cari dan memintanya untuk menangkap ayam tersebut. Setelah berhasil menangkap ayam itu, pendekar misterius itu pun memberikan tantangan kepada mereka, yaitu mereka ingin menetaskan telur dari ayam tersebut. Mengetahui syaratnya adalah untuk menetaskan telur ayam itu, Sang-gun pun berusaha memikirkan berbagai cara agar bisa menetaskan telur tersebut. Mulai dengan menasehati ayam itu agar mau mengerami telurnya, namun usaha itu gagal. Lalu Long Yi dengan cerdasnya menggunakan panasnya sinar matahari, namun hal itu pun sia-sia karena matahari tertutup oleh awan. Di tengah kebingungan mereka, Nona Zhu pun mengeluarkan tenaga dalamnya. Mengetahui hal itu bisa dilakukan, mereka bertiga pun segera mengumpulkan tenaga dalam untuk mengeluarkan aura panasnya, yang pada akhirnya telur itu pun menetas dan mereka pun berhasil menyelesaikan misi tersebut. Setelah itu mereka segera meminta untuk melepaskan ikatan rantai itu. Namun sepasang pendekar misterius itu pun memperingatkan jika ikatan itu dilepas maka mereka dilarang untuk saling mencintai dikarenakan telah terjatuh ke lembah cinta. Di sisi lain, Sang-gun tidak ingin melepaskan ikatan tersebut, namun Nona Zhu tetap memaksa untuk melepaskannya dikarenakan tak ada pilihan lain. Dua pasang pendekar misterius itu pun menuruti permintaan mereka. Saat itu mereka kemudian melepaskan kumbang racun cinta, yang mana jika kumbang ini telah masuk maka mereka dilarang untuk saling mencintai. Dan jika tetap melanggar, maka konsekuensinya racun itu bisa menyebabkan kematian, sehingga dengan penuh terpaksa mereka pun menerima konsekuensi tersebut. Di saat kumbang itu telah masuk ke pembuluh darah mereka, di sini mereka mulai merasakan efek racun cinta tersebut. Dan setelah menunggu cukup lama, pada akhirnya proses pelepasan rantai yang membelenggu tangan mereka telah selesai. Namun mereka harus menunggu 1 malam lagi untuk melepaskan belenggu itu. Dan terlihat jelas Sang-gun merasa sedih jika harus kehilangan Nona Zhu, begitu juga sebaliknya. Ketika di malam hari, dikarenakan Sang-gun tak bisa tidur, ia pun memandangi wajah Nona Zhu. Dan di saat Sang-gun telah tertidur, Nona Zhu yang terbangun juga tak bisa jika harus berpisah dengan Sang-gun. Namun saat ia menggenggam tangannya Sang-gun, ikatan belenggu itu telah menghilang, yang menandakan Nona Zhu harus pergi meninggalkan Sang-gun. Keesokan paginya, di saat Sang-gun terbangun, ia tak menemui keberadaan Nona Zhu di sampingnya, yang mana setelah rantai membelenggu mereka lepas, kini tiba waktunya bagi mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan di kediaman Man King, para pendekar terus berdatangan untuk meminta Man King pertanggungjawaban atas kematian Tuan Zeng, yang mereka tuduhkan dilakukan oleh Sang-gun, sehingga mereka pun menyerang.
Setelah berhasil mengatasi para pendekar itu, Man King memerintahkan kakek Su untuk mencari keberadaan Sanggun. Saat itu Sanggun dan Nona Zu akhirnya harus berpisah dan terlihat Sanggun sangat berat harus menerima kenyataan tersebut. Dan Long Yi menantang Sanggun untuk berduel menggunakan senjata pisau terbangnya, namun Sanggun menolak pertarungan itu, sehingga Long Yi terpaksa harus menggendong Sanggun agar ia mau berduel dengannya. Setelah menggendong cukup jauh, lalu ia merasa kecapean yang ternyata Sanggun tetap tidak ingin berduel dengannya, sehingga Sanggun pun melanjutkan perjalanan untuk mendatangi makam ibunya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, pada akhirnya mereka sampai di kampung halaman. Ketika itu Sanggun pun akhirnya bertemu kembali dengan Suyun yang saat itu sedang mencarinya, dan tak lama kemudian Li Chen pun datang ke sana. Setelah berhasil berkumpul satu sama lain, mereka semua pun merayakan dengan makan bersama. Pada saat acara makan bersama, Sanggun memperkenalkan Li Chen merupakan penerus pisau terbang kepada Long Yi. Setelah itu Sanggun pun memberikan uang kepada wanita yang ia tolong di jalan tadi. Sesampainya di rumah, wanita itu pun didatangi salah satu anak buah dari Nona Zu, yang mana kedatangan anak buah Nona Zu kali ini ingin membantu wanita tersebut. Ia juga memberinya uang yang cukup untuk bertahan hidup. Namun sebelum pergi, ia menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan sektenya. Sedangkan Li Chen yang melihat kedekatan Suyun dengan Sanggun membuatnya menjadi patah hati. Ia pun pergi meninggalkan acara makan tersebut. Sementara itu ayah Suyun yang bertemu dengan Han Jun. Di sini ia ingin mengajak ayah Suyun untuk bekerja sama. Jika menolak, ia akan dianggap sebagai musuh dari Kasim Gao. Di saat Suyun kembali, ia terlihat begitu gembira. Ia pun memberitahu jika Sanggun masih selamat. Mengingat tugas dari Han Jun untuk mencari Sanggun, ayah Suyun pun memerintahkannya untuk mengajak Sanggun makan bersama. Sementara itu Nona Zu pun bertemu dengan gurunya. Kali ini ia mendapatkan tugas untuk membunuh keturunan Li, yaitu Li Chen dan juga Sanggun. Hal itu membuatnya sangatlah bimbang, apalagi Sanggun selama ini sangat dicintainya. Sementara itu Sanggun yang akan pergi ke makam ibunya, ia pun bertemu dengan Suyun dan memberitahu jika ayahnya mengundang Sanggun untuk pergi ke acara makan bersama. Dan di saat sampai di makam ibunya, Sanggun pun membuatkan batu nisan. Setelah selesai mendoakan ibunya, Sanggun pun mengajak Long Yi untuk pergi menemaninya minum, sehingga Long Yi pun setuju. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.